Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-56. Ya, kita bicara tentang kerjaan milenium, ya, atau kerjaan 1000 tahun. Nah, dalam pandangan umum daripada kerjaan 1000 tahun atau kerjaan milenium ini, secara luas dalam lingkup penginjilan ada 3 teori utama mengenai akhir zaman, yaitu amilenialisme, pramilenialisme, dan pasca milenialisme. Saya akan menjelaskan tentang milenialisme, tetapi sekarang cukup bagi Anda untuk memahami hubungan antara milenium dan kedatangan Yesus kali kedua. Pramilenialisme menjelaskan kedatangan Kristus kali kedua terjadi sebelum awal milenium. Pasca milenialisme menjelaskan kedatangan Kristus yang kedua terjadi setelah akhir milenium, hari kerjaan 1000 tahun. Dan amilenialisme mengatakan bahwa kita sekarang berada di era milenium dan akan berakhir dengan kedatangan Kristus kali kedua. Dua hal pokok yang disepakati itu, dengan adanya berbagai pandangan dalam teologi, ada hal-hal penting yang disepakati oleh pandangan-pandangan tersebut. Dua dari pokok-pokok yang disepakati tersebut adalah: 1. Ketiga pandangan tersebut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan, dan Dia berkuasa dan akan memerintah suatu kerjaan yang mulia. Yang kedua, ketiga pandangan tersebut percaya Yesus Kristus akan datang ke dunia secara fisik, dapat dilihat, dan secara mulia menjadi hakim atas dunia. Ya. Teman, kita akan lihat ketiga pandangan ini. Ya. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa ada perbedaan signifikan dalam ketiga pandangan tersebut. Ketiga perbedaan tersebut mempengaruhi cara kita memahami perkara-perkara penting mengenai akhir zaman. Setiap sistem tersebut mempunyai pandangan yang berbeda tentang apa yang akan terjadi, baik sebelum atau sesudah kedatangan Yesus kali kedua. Hal ini bukanlah sebuah kajian tentang teori yang tidak relevan. Pandangan yang Anda anut akan mencerminkan cara Anda mengartikan tokoh-tokoh kronologis dan penyempurnaan akhir zaman. Akankah ada kerjaan 1000 tahun di bumi? Ini pertanyaan pertama. Akankah ada kerjaan 1000 tahun di bumi? Akankah ada masa kesusahan 7 tahun sebelum kedatangan Kristus? Apakah benar ada individu yang akan disebut sebagai antikristus? Apakah gereja akan sukses mengabarkan Injil ke seluruh dunia sebelum Kristus datang? Semua hal tersebut ditentukan oleh kepercayaan Anda tentang milenium dan kedatangan yang kedua. Ya. Ada 3 hal pokok yang kita sepakati. Walaupun ada banyak perbedaan di antara ketiga pandangan mengenai akhir zaman, ada 3 perbedaan penting yang dapat kita garis bawahi. Perbedaan di antara pandangan tersebut berkisar antara 3 hal penting. 1. Kapan Yesus akan memerintah atau waktu pemerintahannya? Kedua, bagaimana Yesus akan memerintah? Sifat dari pemerintahannya. Di mana Yesus akan memerintah? Tempat pemerintahannya. Dia juga akan memerintah dalam hati orang-orang percaya. Yesus dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
adalah penguasa atas alam. Bagaimanapun kaum premilenialisme akan mengatakan bahwa hal ini tidaklah menjadi keraguan dengan kerjaan milenium, di mana Kristus akan berkuasa selama 1000 tahun, seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Mereka percaya bahwa pemerintahan Kristus akan dilaksanakan secara harfiah di masa depan. Hal lain yang perlu diketahui bahwa di antara para penganut premilenialisme ada ketidaksetujuan mengenai waktu pengangkatan. Hal ini akan diskusikan. Nah, kita melihat tentang kerjaan 1000 tahun seperti yang dikatakan Alkitab. Itu dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan, kerjaan 1000 tahun atau kerjaan milenialisme. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi kerjaan 1000 tahun itu iblis dibelenggu. Ya. Menurut pandangan amilenialisme, bahwa iblis dibelenggu pada waktu kedatangan Tuhan pada waktu pertama, yaitu lahir menjadi manusia, menderita mati di kayu salib, kemudian bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan tidak lama akan datang kembali untuk menjemput kita. Jadi pandangan amilenialisme tidak percaya adanya kerjaan 1000 tahun. Jadi iblis sudah dibelenggu pada waktu kedatangannya, sampai nanti akan datang kembali lagi Yesus. Itu. Ya. Kemudian ayat yang keempat, ayat yang ke-7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi dalam kerjaan 1000 tahun itu iblis diikat. Itu selama sementara waktu dilemparkan ke dalam jurang maut. Nah, ini menurut kerjaan 1000 tahun. Menurut amilenialisme tidak ada kerjaan 1000 tahun yang real di bumi ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kejadian-kejadian yang akan datang menurut sistem atau aneka peristiwa. Saya ulangi, aneka peristiwa masa depan menurut sistem milenium. 1. Pertumbuhan seiring antara dari kebaikan kerjaan Tuhan dan kejahatan kerjaan iblis selama masa sekarang ini. Jadi sekarang kita berada dalam masa sekarang ini. Jadi tidak ada milenium. Itu dalam waktu yang lama. Yaitu pertama, aneka peristiwa pada masa depan menurut sistem milenium. 1. Pertumbuhan seiring antara kebaikan dan kejahatan. Itu kerjaan iblis selama masa sekarang ini sampai kedatangan Tuhan. Kemudian kedatangan Kristus kali kedua, kebangkitan semua manusia, penghakiman bagi semua manusia, dan kekekalan. Nah, garis waktu amilenialisme yaitu kedatangan Kristus kali pertama, iblis diikat. Kemudian Kristus memerintah di surga atas jiwa-jiwa yang bertobat. Kristus memerintah di dunia dalam hati orang percaya. Jadi satu pihak Kristus memerintah jiwa-jiwa orang percaya di surga, tapi juga
Yesus memerintah jiwa-jiwa yang berada dalam diri orang percaya. Roh yang berada dalam diri orang percaya. Nah, waktunya yaitu sekarang dalam kerajaan milenial ini sekarang ini sampai kedatangan Tuhan. Jadi dia ada kerjaan 1000 tahun yang nyata di bumi. Jadi sebenarnya sampai datang kedatangan Kristus pada kali kedua, yaitu masuk kekekalan. Sekarang kita masuk dalam pandangan premilenialisme, milenium. Tadi pandangan amilenium, sekarang pandangan premilenium. Penganut premilenialisme berpendapat bahwa kerajaan milenium akan ada di bumi secara fisik selama 1000 tahun, di mana Yesus Kristus akan memerintah dan berkuasa di bumi dari tatanya di Yerusalem. Jadi pandangan premilenium yakin bahwa kerajaan Allah yang real 1000 tahun real di bumi. Dan itu pemerintahan 1000 tahun itu di kota Yerusalem. Premilenialisme adalah pandangan dari gereja mula-mula. Itu adalah pandangan yang dipegang oleh bapak-bapak gereja mula-mula seperti Papias, Clement dari Roma, Barnabas, Ignatius, Polikarpus, dan Justin Martyr. Sesudah abad ketiga, pandangan ini mulai berkurang secara perlahan dan digantikan oleh pandangan amilenialisme yang mulai berkembang secara luas. Pandangan premilenialisme mulai dihidupkan kembali pada pertengahan abad ke-19. Dan sekarang ini menjadi salah satu cara yang populer untuk memahami akhir zaman. Beberapa penganut premilenialisme modern seperti Charles Riley, John Walford, J. Dwight, Peter Shaw, Pentecosta, James Montgomery, Boyce Hallisey, John MacArthur, Tim LaHaye, dan Charles Swindoll. Mari kita lihat secara saksama mengenai pandangan ini. Kapan Yesus akan memerintah? Akan terjadi sebelum kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Dalam kenyataannya kerajaan milenium ditandai oleh kedatangan Kristus ke dunia. Dia akan kembali pada akhir 7 tahun masa kesusahan yang besar. Itu Yesus akan memerintah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dan di mana Yesus akan memerintah? Berdasarkan pandangan ini, kerajaan bukan dibangun oleh pertobatan dari jiwa-jiwa sebelum periode waktu tertentu, melainkan didirikan secara tiba-tiba dan secara mulia oleh kedatangan Kristus dari surga ke bumi. Iblis akan diikat selama 1000 tahun, itulah masa pemerintahan Kristus. Ayat 20 ayat 1-3. Kutukan akan dikembalikan dan orang Yahudi akan kembali ke negeri mereka, dan Kristus akan memerintah di bumi dalam kebenaran, kedamaian, dan kebahagiaan. Penting untuk diingat bahwa kebanyakan penganut premilenialisme akan setuju bahwa Yesus memerintah gerejanya pada masa sekarang ini sebagai kepala. Dia juga akan memerintah dalam hati orang-orang percaya. Secara fisik, Yesus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah penguasa atas alam. Bagaimanapun kaum premilenialisme akan mengatakan bahwa hal ini tidak menjadi keraguan dengan kerajaan milenium di mana Kristus akan berkuasa selama 1000 tahun seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu 21-6. Jadi mereka percaya bahwa pemerintahan Kristus akan dilaksanakan secara harfiah di masa depan. Hal lain yang perlu diketahui
bahwa di antara para penganut premilenisme ada ketidaksetujuan mengenai waktu pengangkatan. Hal ini akan didiskusikan. Dijelaskan dalam kesempatan yang lain. Kejadian-kejadian yang akan datang menurut sistem premilenisme. Pertama, meningkatnya penyesatan agamawi berbalik dari kebenaran karena zaman gereja mendekati akhir. Kedua, pengangkatan gereja, itu kebangkitan para rasul dan para nabi. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 18 itu. 3 sampai 18. Kemudian 7 tahun masa kesukaran, kedatangan Yesus kali kedua di dunia, kampanye Harmagedon, ke-6 pemerintahan milenium, Kristus di bumi, pengadilan tahta putih yang besar, penciptaan langit dan bumi baru, dan 9 kekekalan. Kesimpulan daripada pandangan premilenisme adalah, pertama, masa sekarang zaman gereja. Ya. Kedua, masa 7 tahun kesusahan yang besar. Kemudian ketiga, kerjaan 1000 tahun, kerjaan milenium, iblis diikat 1000 tahun, kemudian masa kekekalan. Itu menurut pandangan waktu premilenisme. Sekarang pandangan ketiga, yaitu pandangan pasca milenial. Itu pasca milenialisme. Pandangan pasca milenialisme sangat serupa dengan amilenialisme. Dalam hal kedua sistem ini berpendapat bahwa milenium adalah periode antara kedatangan Kristus kali pertama dan kali kedua. Jadi orang tidak mengaku kerjaan 1000 tahun itu tidak ada secara harfiah. Perbedaan utama dari kedua pandangan ini adalah dalam sikapnya dan cakupan dari kerajaan pada masa kini. Penganut premilenisme percaya bahwa gereja akan mengabarkan Injil ke seluruh dunia selama masa kerjaan ini, sehingga membuka jalan bagi kedatangan Kristus kali kedua. Jadi tugas gereja itu memberitakan Injil sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jadi nggak ada kerajaan 1000 tahun di bumi. Intinya sama seperti pandangan amilenialisme. Pandangan ini dikembangkan oleh seorang guru Unitarian bernama Daniel Whitby pada tahun 1638 sampai 1726. Meskipun muncul terakhir, aliran pasca milenisme ini memperoleh kepopulerannya ketika diperkenalkan. Pasca milenisme menjadi pandangan abad. Pandangan yang dapat diterima umum dalam abad ke-18 dan abad ke-19. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta revolusi industri, ide bahwa manusia dapat memandu dirinya sendiri dalam kerjaan Allah dapat diterima oleh akal sehat. Bagaimanapun pecahnya Perang Dunia Pertama, diikuti Perang Dunia Kedua, memberikan pukulan hebat sehingga tidak dapat bangkit lagi. Pertanyaannya, kapan Yesus akan memerintah? Penganut pasca premilenisme berpendapat bahwa Yesus Kristus akan kembali ke dunia sesudah atau pasca milenium. Konsekuensinya, milenium adalah seluruh periode antara kedatangan Yesus kali pertama dan kali kedua. Dari pandangan premilenisme itu berpandangan bahwa kerajaan milenial itu mulai kedatangan Yesus pada kali kedua sampai kepada kedatangan Kristus pada kali yang pertama dan kali yang kedua, akhir zaman. Pertanyaan kedua, bagaimana dan di mana Yesus akan memerintah? Bagi kaum pasca milenisme,
Pemerintahan Yesus bersifat rohani dan politik. Pandangan ini mengajarkan bahwa kerajaan milenium bukanlah 1000 tahun secara harfiah, tetapi ini ada zaman keemasan yang akan diantar oleh gereja selama masa sekarang ini dengan memberitakan Injil. Jadi nggak ada kerajaan 1000 tahun. Ada kerajaan 1000 tahun, tapi tugas gereja adalah memberitakan Injil. Kedatangan zaman keemasan ditandai oleh penyebaran Injil ke seluruh muka bumi, sehingga seluruh dunia pada akhirnya menjadi orang Kristen. Nah, ini pandangan daripada para Malaysia. Saya ulangi, kedatangan zaman keemasan ditandai oleh penyebaran Injil di seluruh dunia, di muka bumi, sehingga seluruh dunia pada akhirnya menjadi orang Kristen. Nah, kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, banyak orang murtad menjadi Kristen, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu penginjilan Kristus. Yesus menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka sendiri percaya. Tidak ada penginjilan, bukan mereka diinjili oleh orang Kristen lagi, bukan. Tapi sekarang penginjilan Kristus langsung menampakkan diri kepada mereka yang bukan Kristen sehingga mereka percaya sampai jutaan. Di Iran sekarang ini, kalau nggak salah di YouTube bisa lihat dari 70 masjid di Iran, sekarang 50.000 masjid yang ditutup. Dan banyak yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan ini pandangan ini bisa jadi. Jadi kedatangan zaman keemasan ditandai oleh penyebaran Injil di seluruh muka bumi, sehingga seluruh dunia pada akhirnya menjadi orang Kristen. Jadi nggak ada kerjaan. Pemerintahan Yesus akan bertumbuh di dunia karena orang-orang percaya dalam Kristus mempunyai pengaruh yang besar atas masalah-masalah di muka bumi ini. Akhirnya Injil akan diterima secara umum dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Sesudah itu Yesus akan datang untuk menuntun kepada kekekalan. Pendukung pasca milenialisme yang terkenal pada tahun-tahun terakhir ini adalah Lorraine Boudre. Lorraine menggambarkan pandangan pasca milenium sebagai berikut. Masa milenium yang dinantikan oleh penganut pasca milenium adalah zaman keemasan. Dari kemakmuran rohani secara zaman anugerah ini, yang dikenal sebagai zaman gereja. Hal ini dicapai melalui kekuatan aktif di dunia. Masa ini akan bertahan lama, bahkan lebih dari 1000 tahun. Perubahan karakter individu akan tercermin dalam peningkatan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan manusia. Dunia pada masa tersebut akan menikmati kondisi kesejahteraan yang sampai sekarang ini hanya dapat dilihat melalui kelompok yang kecil dan eksklusif. Sebagai contoh, beberapa keluarga dan beberapa kelompok gereja lokal dan organisasi yang sama. Hal ini tidak berarti bahwa akan ada masa di dunia ini di mana semua orang akan menjadi Kristen atau semua dosa akan dihapuskan, melainkan bahwa akhirnya kejahatan dalam segala bentuknya akan berkurang. Sebagai gantinya, prinsip-prinsip Kristiani akan menjadi hukum tanpa pengecualian. Dan pada saatnya itulah Kristus akan datang untuk mengkristenkan dunia. Jadi pandangan pasca milenialisme ini, Kristus akan datang pada kali yang kedua akhir zaman, akan mengkristenkan seluruh dunia. Kejadian-kejadian yang akan datang menurut sistem pasca milenial. Pertama, perbaikan kondisi yang progresif di bumi karena kesudahan semakin dekat. Puncaknya adalah masa keemasan. Seluruh dunia
menjadi Kristen. Kedua, kedatangan Kristus kali kedua. Ketiga, kebangkitan orang mati. Keempat, penghakiman atas semua orang. Kelima, kekekalan, yaitu kota Yerusalem baru. Garis waktu pasca milenisme. Kesimpulannya, jadi pertama kedatangan Kristus kali pertama, iblis diikat, dilemparkan ke jurang maut yang Wahyu 20, 1-3. Dan sekarang ini, masa sekarang, yaitu masa keemasan, milenium. Itu nggak ada batasnya, jadi nggak bukan 1000 tahun. Jadi masa keemasan. Kemudian kedatangan Kristus kali kedua, yaitu masa kekekalan. Kesimpulannya dari ketiga pandangan ini, ringkasan dari ketiga pandangan milenial. Pandangan A milenial, kapan Yesus akan memerintah? Yaitu di antara kedatangan yang kali pertama dan kali kedua. Pemerintahan masa kini. Jadi Kristus memerintah sekarang ini, dari sejak kedatangan pertama sampai pada kedatangan yang kedua. Bagaimana, di mana akan memerintah? Kristus memerintah atas kerjaan spiritual dalam hati orang percaya di muka bumi dan atas jiwa-jiwa yang ditebus di surga. Kekuasaan secara spiritual. Jadi memerintah di bumi juga di surga. Itu pandangan milenial. Pandangan para milenial, yaitu kapan Yesus akan memerintah? Jawabnya segera sesudah kedatangannya kali kedua, pemerintahan di masa depan. Jadi pemerintahan pada kali yang kedua, pada kedatangan pada masa depan, akhir zaman. Bagaimana dan di mana Yesus akan memerintah? Kristus akan memerintah secara pribadi selama 1000 tahun kerjaan di bumi, baik secara harfiah maupun secara fisik. Iblis akan diikat dan kutukan akan dipatahkan. Kristus bekerja memerintah secara fisik maupun secara harfiah dan secara rohani. Baik di bumi maupun di surga. Pandangan pasca premilenisme, pasca milenial. Kapan Yesus akan memerintah? Di antara kedatangannya kali pertama dan kedua, tapi ditandai dengan adanya perbedaan. Pemerintahan masa kini dan yang akan datang. Bagaimana dan di mana Yesus akan memerintah? Kristus memerintah di hati orang percaya karena gereja membawa kerjaannya ke dunia melalui kemenangan penyebaran Injil, pemerintahan secara spiritual. Jadi pasca premilenial, Kristus memerintah di dalam hati orang percaya. Jadi nggak ada kerjaan 1000 tahun. Jadi pemerintahan Yesus mulai kedatangan Yesus pada kali yang kedua sampai akhir zaman kedatangan pertama sampai pada akhir zaman kedatangan kedua, Yesus memerintah secara spiritual di dalam diri orang percaya. Nah itu 3 pandangan daripada kerajaan milenium atau milenisme atau kerajaan 1000 tahun menurut 3 pandangan, yaitu pandangan amilenisme
Yaitu percaya Yesus datang pada kali yang kedua, iblis diikat dan masuk dalam pemerintahan secara rohani, spiritual sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya. Sedangkan premilenisme percaya kedatangan Kristus pada kali yang kedua, kemudian pertama, kedua, sampai kedatangan Tuhan iblis dibelenggu, kemudian 1000 tahun, kerjaan 1000 tahun. Itu pra-milenisme. Sedangkan pasca milenial yaitu hampir sama dengan amilenisme, yaitu kedatangan Kristus pada kali yang pertama, iblis diikat, kemudian pemerintahan milenial sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Itu memerintah secara spiritual di dalam diri orang percaya. Itu Bapak Ibu sekalian, dalam episode ini mungkin ada banyak tantangan. Dan terakhir kita bersyukur pada Allah kita. Siapa Allah kita? Yesus Kristus Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5:20. Kedua, siapakah Yesus itu? Yesus juru selamat dunia. 1 Yohanes 4:14. Yang ketiga, siapakah Yesus itu? Yesus juru selamat dunia. Tuhan atas semua orang bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Yesus Allah yang benar dan hidup kekal, juru selamat dunia. Tuhan atas semua orang, tapi Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, menderita mati di kayu salib, dikuburkan, tapi bangkit kembali naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Dia akan datang kembali untuk menyebut saudara dan saya. Nah, kalau pandangan-pandangan yang gereja anut yang seperti mana, saya sudah sampaikan pada episode yang lalu. Tapi saya munculkan ini, ada 3 pandangan tentang kerjaan 1000 tahun atau kerjaan milenium. Ada 3 pandangan. Ini saya perlu angkatkan, nah, terserah pada saudara yang mau di pandangan yang mana. Apakah mau percaya milenium atau pra-milenisme atau pasca milenisme. Semua dalam tangan Tuhan. Pilihan saudara. Untuk itu kita berjaga-jaga. Tapi saya ingatkan sebagaimana episode yang lalu, kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan, tapi juga kita berjaga-jaga kapan kita dipanggil. Karena napas kita dalam tangan Tuhan. Ayub 12 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati. Amin.